7 kendaraan hangus terbakar di Mapolres Metro Jakarta Timur akibat serangan massa pada Jumat malam. Selain Polres Jaktim, 5 polsek lainnya juga menjadi sasaran penyerangan. Bangkai 7 kendaraan yang hangus terbakar hingga kini masih berada di ruas jalan di depan Mapolsek Metro Jakarta Timur. 7 kendaraan antara lain 2 truk, 1 ambulans, dan 5 mobil belum dievakuasi petugas. Sejumlah pemulung pun mengais sisa-sisa barang berharga di sekitar lokasi. Sementara itu, polisi menangkap 1 pelaku penyerangan dan masih diperiksa intensif. Selain Mapolres Jakarta Timur, 5 polsek di wilayah ini juga menjadi sasaran penyerangan. Di antaranya Polsek Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayu. Aparat TNI berjaga di kawasan Mapolda DIY usai kericuhan mewarnai aksi demo pada Jumat malam. Kini situasi di sekitar Mapolda DIY berangsur kondusif. Kericuhan masa aksi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi Jumat malam akhirnya reda pada Sabtu pagi tadi. Situasi di sekitar Mapolda DIY berangsur kondusif. Ruas jalan di depan Mapolda telah dibuka dan bisa kembali dilalui kendaraan. Sementara itu, aparat TNI bersama Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan bersih-bersih puing pasca demo. Sebelumnya Sabtu dini hari, kendaraan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono membelah massa aksi yang berunjuk rasa di Mapolda DIY. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa menggiringi rombongan Sri Sultan menuju gedung Mapolda. Di dalam gedung Mapolda DIY Yogyakarta, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka terhadap Sri Sultan. Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Gubernur DIY juga minta agar massa mengakhiri aksi mereka. Saya berharap demokratisasi itu dilakukan dengan baik untuk mendidik kita semua, termasuk diri saya pun juga. Kami selalu punya diskusi, punya dialog dengan teman-teman dari itu atas problematika yang terjadi. Dan kami memfasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah pusat. Sultan berharap situasi kondisi di Yogyakarta kembali kondusif dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan. Melalui media sosialnya, Eko juga mengaku mendengar seluruh kekecewaan dan aspirasi masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kekecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, melalui media sosialnya, anggota Komisi 9 DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya juga memohon maaf atas luka yang dirasakan pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas
apa yang terjadi berapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan. Ribuan pengemudi ojek online bersama TNI Polri di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendiang Afan Kurniawan. Informasi selengkapnya kami hadirkan di sini.